Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali anak-anak sekalian dalam pembahasan pertemuan yang ketiga, itu mengenai khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Seperti yang telah saya janjikan, saya sampaikan di pertemuan yang kedua. Anak-anak sekalian, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal, itu tentu ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, siapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Tentu ada prestasi-prestasi yang memang dibangun di masa kekhalifahannya. Yang pertama adalah membentuk departemen dan duta yang diutus ke berbagai wilayah dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Di antaranya Uqbah bin Nafi, anak-anak sekalian, ditugaskan, dan Musa bin Nusair itu ditugaskan di Afrika Utara. Kemudian Abdullah bin Abi Sara itu ditugaskan di India. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditugaskan di Cina, di negara kita juga Indonesia, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, membeli beberapa kehebatan Bani Umayyah ini, Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberi beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan diperkerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kita tahu bahwa Bani Umayyah ini Arab oriented, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu berpikir cerdas bagaimana pemerintahan dan rakyatnya bisa maju, rakyatnya bisa sejahtera. Maka kalau tidak ada orang yang memang berkemampuan di Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Nah, yang ketiga, bagaimana Muawiyah bin Abu Sufyan berprestasi dalam memperluas wilayah kekuasaan di 3 daerah yang sangat subur, yaitu Afrika Utara, termasuk juga Bizantium, Mesir, dan segala macam. Selanjutnya, anak-anak sekalian, yang kedua adalah Khalifah Marwan bin Hakam. Itu bagaimana prestasi Marwan bin Hakam? Kita tahu bahwa yang paling awal dilaksanakan oleh Marwan bin Hakam adalah menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Dapat dibayangkan, di masa itu belum ada alat-alat takaran dan timbangan, tapi Marwan bin Hakam melakukan sebuah terobosan baru untuk memberikan proses rasa adil untuk masyarakatnya dan akhirnya menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Yang kedua, anak-anak sekalian, itu pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Jadi mata uang dibuat untuk transaksi jual beli. Sehingga ada mata uang yang sah pada saat itu, yang awalnya adalah barter, yang kemudian di masa Marwan bin Hakam itu diciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Yang ketiga, itu memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Sebab Marwan bin Hakam ini adalah keturunan dari petarung, keturunan dari pemimpin perang yang hebat. Maka langkah prestasi yang ketiga adalah memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Nah, anak-anak sekalian, yang ketiga adalah prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Apa saja prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik ini? Kita tahu bahwa Khalifah ke-6 Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik ini diminta bantuan oleh pemerintahan Gothia Barat. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Khalifah dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kita tahu ada seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, dan itu sangat monumental ketika diminta oleh wilayah-wilayah pemerintahan Gothia Barat. Maka Tariq bin Ziyad, kita ingat ketika Tariq bin Ziyad itu diabadikan namanya ketika melintasi sebuah selat, itu Gibraltar. Itu adalah selat Jabal Tariq, itu adalah
selat yang mengabadikan nama Tariq bin Ziyad karena pasukannya melintasi selat itu. Lalu ada juga Jabal Tariq, Gunung Tariq. Itu di mana pasukan Tariq bin Ziyad ini beristirahat di gunung tersebut gitu. Diabadikan pada saat itu 12.000, bayangkan 12.000 pasukan yang diperbantukan atas permintaan Gotiyah Barat yang diperintahkan oleh Walid bin Abdul Malik. Nah, akhirnya pasukan Tariq bin Ziyad berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Dengan kemenangan tersebut, Tariq bin Ziyad dan pemuka-pemuka Islam lainnya oleh pemerintahan Gotiyah Barat itu diperbolehkan berdakwah di Andalusia. Sedangkan kita tahu Andalusia ini adalah dihuni oleh bangsa Pandal, kemudian orang mengenal dengan Pandalusia, kemudian berubah menjadi Spanyol. Nah, itu pintu gerbang Islam masuk ke Eropa melalui Andalusia ini, melalui Spanyol. Nah, anak-anakku sekalian, maka masa ini disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Sebab nanti dalam perkembangan selanjutnya ada Bani Umayyah I yang masuk ke wilayah Eropa dan kemudian di Spanyol berkuasa, maka Bani Umayyah yang di Spanyol itu disebut Bani Umayyah II nanti dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi prestasi Umar bin Abdul Aziz ini apa kira-kira? Khalifah yang ke-8 ini hanya memerintah 3 tahun saja, 99 sampai 101 Hijrah. Tetapi masyarakat Muslim mengalami peningkatan kualitas hidup yang sangat drastis. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini diklasifikasikan dalam analisa sejarah itu, para pengamat sejarah dikelompokkan pada khalifah keempat dari kelima dari Khulafaur Rasyidin. Saking hebat-hebatnya begitu. Hampir menyerupai Khulafaur Rasyidin. Nah, apa prestasi Umar bin Abdul Aziz, anak-anak sekalian? Kita lihat ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya, jabatan yang akan dipangkunya itu ditawarkan dulu kepada rakyatnya. Masyarakat lebih memilih Umar tentu. Akhirnya akan memilih Umar, tapi dari pemahaman yang Arab oriented ini, di situasi yang seperti itu, Bani Umayyah muncul Umar bin Abdul Aziz, tapi pola-pola sikap demokratis sudah dipunculkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Buktinya, jabatan yang akan dipangkunya itu ditawarkan lebih dahulu kepada rakyatnya. Pantaskah aku memimpin? Maka masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, lebih mementingkan agama dari politik. Jadi Umar lebih mementingkan agama dari politik. Kalau sekarang kan terkadang dipolitisasi agama itu. Tapi kalau Umar dipisahkan bahwa prioritas hidup pemerintahan itu adalah agama. Yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Maka kedudukan Islam harus satu, kedudukan Islam harus satu rasa, satu warna, begitu ya. Jadi kekuatan persatuan umat Islam di masa itu, Umar bin Abdul Aziz menjadikan prioritas utama pemerintahannya. Yang keempat, penyebaran dakwah Islam dilakukan secara damai. Jadi tidak lalu diinterpretasi Islam kan oleh kelompok-kelompok yang benci terhadap Islam, itu menghembuskan informasi bahwa Islam bergerak melakukan perluasan wilayahnya dengan kekerasan dan peperangan. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa penyebaran dakwah Islam itu dilakukan secara damai. Nah, anak-anakku sekalian, yang kelima, adil terhadap semua pihak. Itu menjadi ciri khas Umar bin Abdul Aziz. Yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Jadi Umar meskipun punya posisi kekhalifahan, itu sopan dan santun dalam bertutur. Yang ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Kalau di kita kan sering orang memiliki kekuasaan, ketika dia ingin meraih kekuasaan itu, dia dekat dengan rakyat, tapi kalau ketika dia dilantik lalu dia menjadi penguasa, justru dia menjauhi rakyat. Nah, Umar sudah memberikan contoh yang baik, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Yang ke-8, anak-anak sekalian, membuka forum untuk masyarakat luas, untuk bertanya tentang hal agama.
tentang hukum, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah itu merupakan satu paket dan saling menghargai dan dibuat dan diciptakan oleh Umar bin Abdul Aziz. 9, anak-anak sekalian, mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit pada saat itu untuk mencari orang miskin. Dapat dibayangkan, seorang khalifah mampu mengangkat derajat status sosial dari rakyatnya. Begitu. Tidak ada kelompok stratifikasi rakyat atau mereka menjual kesan-kesan kemiskinan rakyat dan dia akan membela rakyat, lalu akhirnya rakyat ditinggalkan dan rakyat dimiskinkan. Tapi Umar bin Abdul Aziz enggak, mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur. Sehingga sulit pada saat itu mencari orang-orang miskin. Yang ke-10, anak-anak sekalian, memberikan instruksi kepada gubernur Madinah, ini yang hebat, untuk mencoba membahas, mengkaji Al-Quran dan menyeleksi hadis. Jadi mengkaji Al-Quran, lalu menyeleksi hadis, itu menjadi perintah dari khalifah kepada gubernur Madinah.